alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihi. Qala Sayyidul Imam Al-Arif Billah Muhammad Ibn Athaillah Sakandari. Al-Imam Ibn Athaillah Sakandari beliau mengatakan, idza dhalamakal qawi farja ilal qawi. Idza dhalamakal qawi farja ilal qawi. Wa la takhaf minhu fayusallita alaik. Jika telah berbuat zalim kepadamu orang yang tersesat, ya, yang kuat, farja ilal qawi, maka kembalilah kamu kepada yang maha kuat. Wala takhaf minhu fayusallita alaik. Jangan sekali-kali kamu merasa takut atas perbuatan orang tersebut sehingga dia mampu menguasai dirimu. Ini masih keterkaitannya sama hati, ya, sama seperti pembahasan minggu kemarin. Kalau ada orang yang berbuat zalim kepadamu, orang ini terkenal kepala preman misalnya, berbuat zalim kepadamu, farja ilal qawi, maka kembalikan itu semuanya kepada yang maha kuat, yaitu siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika memang itu membahayakan untuk keluarga kita, untuk harta kita, untuk orang-orang yang wajib untuk kita lindungi, ya kita lindungi semaksimal mungkin. Karena di ilmu fikih seperti itu. Tapi dari yang paling ringan ke yang paling ringan. Kalau bisa lari, bukan pengecut, ya. Tapi kalau bisa lari. Kalau bisa teriak, tidak boleh mukul. Kalau bisa mukul dengan tangan, tidak boleh dengan. Kalau bisa menghindari dengan tangan, tidak boleh dengan alat. Bisa dengan alat tumpul, tidak boleh dengan tajam. Bisa dengan tajam melukai minimal mungkin, kakinya mungkin, tidak langsung membunuh. Kalau emang terakhir harus sampai membunuh, ya ini betul-betul mengancam, bisa membunuh misalnya keluarga dan lain sebagainya, baru diperbolehkan. Nah, itu ada aturannya, ya, ada tingkatannya. Kita membela. Kecuali untuk diri sendiri, ya. Kalau diri sendiri ini, ya dikatakan dalam fikih, kalau sesama muslim, ya lebih baik kita dizalimi, bukan menjadi orang yang zalim. Kun Abdullahil Maqtul, jadilah kamu hamba Allah yang terbunuh, bukan yang membunuh. Ya, tapi ya tadi itu dihindari dengan cara yang bisa kita lakukan. Dari yang paling ringan semakin kuat. Ya kondisional, ya. Kemudian setelah itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Maksudnya tidak perlu kita itu bingung atas hal tersebut. Saya ini kok diganggu terus, ya, sama orang ini. Kembalikan sama Allah. Kita, ya, diadukan sama Allah. Ya Allah, saya ini hambamu yang lemah. Ceritakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan sampai, maksudnya beliau, jangan sampai kamu itu terus merasa takut yang berlebihan sehingga dia bisa menguasai kamu. Takut sama orang, ya, sama orang takut luar biasa, ya, takut. Jadi, ya, dimintai ini nurut, dimintai itu nurut, diginikan diem aja, tidak boleh. Kita membela, ya, sebisa mungkin, kemudian kembalikan kepada Allah. Maksudnya apa? Tidak perlu dipikirkan terlalu panjang. Tidak boleh itu, ya, mikir terlalu panjang. Nanti kalau gini gimana ya, kalau gini gimana ya. Akhirnya pikirannya semuanya, hatinya semuanya habis ke orang yang zalim tadi itu. Kepikiran terus, ya. Coba anak ini dempal misalnya. Coba anak badannya besar, tak balas itu misalnya. Bakal tak pukul lebih banyak, bakal ini, bakal itu. Pagi dipikiri, siang dipikiri, malam, ya, overthinking, ya. Malam dipikiri, besok subuh wis dipikiri lagi. Akhirnya apa? Hatinya selalu gelisah, pikirannya selalu cemas, selalu tidak enak. Maka kata ulama, wa masyhadu salamah wa bardil qalbi
masyhadun syarifun jiddan liman arafahu wa dzaqa halawata. Tata cara untuk selamat, cara mindset yang selamat dan dinginnya hati, itu mindset yang sangat penting sekali, sangat mulia sekali bagi orang yang merasakannya dan mengetahuinya. Ya, apa caranya? Bagaimana caranya? Bahwa an la yastaghila qalbuh wa sirruh bimana lahu minal adza. Yaitu hatinya, pikirannya itu tidak selalu disibukkan dengan apa yang menimpanya daripada sesuatu yang tidak mengenakan. Ada sesuatu yang tidak enak, ya emang terjadi ya, sesuatu yang tidak mengenakan, tapi tidak perlu kemudian dipikiri panjang-panjang. Tidak perlu dipikiri panjang-panjang. Coba anak tadi tidak naik sepeda motor, ya saya tidak jatuh, tapi gara-gara saya naik sepeda motor akhirnya kebleset, akhirnya gini. Itu tidak perlu, katanya. Ya, tidak perlu. Ya, habis diganggu sama orang, dipikiri terus. Wa bi talabil wusul ila darki ta'rif wa shifai nafsi. Dia jangan menyibukkan dengan bagaimana caranya untuk membalas dendam dan memuaskan dirinya tadi nih. Oh, kurang ajar, nanti tak parani, tak bakar rumahnya misalnya. Ya apa ya kira-kira ya? Gini. Akhirnya tidak selesai. Bal yufarriq qalbuhu, ya qalbuhu min dzalik. Tapi kalau pengen selamat, kalau pengen tenang, kosongkan hati tadi itu daripada semua hal tersebut. Dia bakal melihat bahwasanya keselamatan hatinya, keselamatan jiwanya itu lebih besar mendapat manfaat kalau dia mengosongkan daripada hal-hal tersebut dibanding memikirkan atas gangguan-gangguan tadi itu. Akhirnya kalau dia terus bingung kayak gitu, jiwanya tidak tenang, sholat ibadahnya tidak karu-karuan. Sholat apa yang dipikir yaitu tadi, oh nanti ini tak balas ini, nanti ini gini, kurang ajar emangnya ini dipikir-pikir ya, gini misalnya. Di kerjaannya tidak fokus, yang harusnya fokus tidak fokus. Kurang ajar emang, nanti ini inting tak apa misalnya. Akhirnya apa? Kocar kacir. Nah terus gimana ya tadi itu? Kembalikan semuanya kepada Allah, karena Allah itu tidak mungkin, Allah itu mustahil membiarkan hambanya terzalimi terus dibiarkan gitu, tidak mungkin. Makanya dikatakan kama tadinu tudan, ya sebagaimana ya engkau berbuat, engkau akan diperbuat seperti itu. Pasti kayak gitu, pasti. Kalau sesama manusia pasti kayak gitu. Waliyatubillah min dzalik. Ya. Pernah bikin malu orang di depannya orang banyak misalnya, ya. Bikin malu orang di depannya orang banyak. Suatu saat dia akan dipermalukan oleh orang di depannya halayak ramai juga. Itu pasti itu. Nah, ada kalanya Allah itu menunjukkan kebinasaan yang berbuat zalim itu di depan yang dizalimi dulu atau tidak. Kadang di depan yang dizalimi. Misalnya yang dizalimi dulu diolok-olok misalnya. Nanti suatu ketika yang dizalimi itu melihat orang yang dulu menzaliminya dizalimi persis sama orang lain di depan matanya sendiri. Jadi cukup pasrahkan sama Allah. Nah, kalau ente ngurusi itu terus, setiap hari ente urusi dendam, kurang ajar emang, kurang ajar. Tidak terima lah, gini. Akhirnya apa yang didapatkan? Ente semakin rugi. Ente sendiri yang rugi. Juga sebetulnya ya, kalau pengen hati itu tenang, kita tuh harus ngelihat, kita diajarkan ya, kita tuh ngelihat yang baik dari orang kepada kita. Kita tuh kalau pengen tenang hati ya, yaitu caranya ketika setiap kita melihat orang, teman-teman kita, itu kita harus melihat dengan pandangan apa yang diberikan teman tersebut daripada kebaikan kepada kita. Jangan yang jelek-jelek. Jadi setiap melihat teman misalnya, setiap melihat teman si fulan, ente ingat yang
kebaikan yang dia berikan kepadamu. Masya Allah ya, anak ingat anak. Dulu waktu saya perlu bantuan, ternyata saya dibantu ya. Oh iya, saya ingat ini suka nyenengkan saya ini, teman saya ini. Suka ngobrol bareng, suka nemenin, suka ini. Iya, teman saya ini gini. Jangan dibikin yang jelek-jelek. Oh iya, kurang ajar emang ini. Apa si fulan ini? Mesti gini. Kurang ajar emang, suka ngerasani saya. Kurang ajar ini, suka gini, kurang ajar. Ya akhirnya tukaran. Nah, kalau yang dipikirkan jeleknya terus, akhirnya apa? Tukaran. Jangan, kamu tidak tenang, hubungannya jelek. Maka sampai ada makalah mengatakan, kalau kamu nyari teman yang sempurna, ya kamu tidak punya teman. Nyari teman yang sempurna, tidak punya teman. Nah terus gimana ya gitu, orang ada kurang lebihnya. Lihat yang mana? Lihat yang lebihnya. Lihat kebaikan yang dia berikan kepadamu. Selesai. Selain itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya senang. Kamunya senang, temannya senang, dan hubungan akan semakin baik. Kemudian beliau mengatakan, misalu man yashaddu dharar min makhluqin kaman darabal kalba bihajarin fa aqbala al-kalbu 'ala al-hajari yautu. Wa la ya'rifu anna al-hajara laisa bifa'ilin fa yakunu huwa wal kalbu sawa. Misalnya, permisalan seseorang yang melihat bahwasanya keburukan itu murni dari makhluk tersebut, itu sama kayak orang melempar anjing dengan batu. Anjing ini kesel, emosinya kepada batu tadi itu. Loh, kan aneh ini ya. Ada orang melempar anjing pakai batu, anjingnya kesel, tapi keselnya bukan sama orang, sama batu tadi itu. Dia tidak tahu bahwasanya bukan batu ini yang bikin dia sakit sebetulnya, tapi apa? Orang yang melempar. Maka kamu juga kayak gitu. Kalau ada ya keburukan, ya perlu diingat, Allah itu pasti akan menitipkan dari hal tersebut hikmah yang tersembunyi. Apapun itu. Ya. Misalnya apa? Misalnya dimarahi terus sama orang ya, dimarahi terus, atau ya diejek terus, ya karena Allah tidak pengen kamu dekat sama dia. Kenapa ya? Wallahu a'lam. Kalau kamu udah tahu sekarang, mungkin nanti kamu bakal tahu, tapi tidak mungkin kalau tidak ada hikmahnya. Karena Allah ingin jauhkan kamu dari dia, gitu. Allah ingin jauhkan kamu dari dia. Wa mithalu ma yashadul ihsan minal makhluqin, dan kalau ada orang yang melihat kebaikan itu murni dari orang itu, ada manusia baik kepada diri dia, dan dia tidak tahu kalau yang menggerakkan kebaikan itu sebetulnya Allah. Dia kira ya orang itu yang murni memberikan kebaikan. Itu katanya Imam Ibn Athaillah, kadaba idza ra'at sayyisaha basbasat. Itu sama kayak ada orang punya kuda, tapi kudanya ini dititipkan sama orang. Orang ini yang ngerawat di kandangnya dan lain sebagainya. Kuda ini kalau ngelihat yang ngerawat, yang dititipi tadi itu bukan pemiliknya, kalau ngelihat itu senang, girang. Senang ya, lompat-lompat misalnya. Atau ekornya bergerak kalau kucing. Senang. Tapi kalau pemiliknya yang datang, dia biasa aja. Padahal apa? Yang bayari, yang untuk merawat, untuk bersihnya kuda tadi itu siapa? Pemiliknya. Tapi dia biasa aja ketika ada pemilik, tapi ketika ngelihat yang rawat senang. Ini sama kayak orang ketika melihat kebaikan dari orang lain, dia lupa kebaikan itu sebetulnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dia disenangkan sama orang, dia lupa itu Allah yang gerakkan. Lah siapa yang gerakkan kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Kalau Allah tidak menggerakkan hatinya orang tersebut, menggerakkan pikirannya untuk berbuat gitu sama ente, apa? Ya makhluk ini tidak lain daripada apa? Daripada aturan Allah Subhanahu wa taala. Anak bayi disusui sama ibunya, apa minta dulu bayi tadi itu? Tidak minta sama sekali. Tapi Allah titipkan di dalam hati seorang ibu
rasa cinta, rasa kasih sayang sama anaknya, akhirnya dikasih air susu. Fa in kunta akilan fashhadil asya' minallahi azza wajal. Kalau kamu memang orang yang berakal, maka lihatlah segala sesuatu itu datangnya murni dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang enak maupun kurang enak. Ya. Maupun kurang enak. Wala tashhadha min ghairi, dan jangan sampai kamu menyaksikan hal tersebut ya seakan-akan seolah-olah bukan dari Allah atau datangnya selain dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun ya, dalam pekerjaan misalnya, dalam pekerjaan kok ruwet gini ya, sama ini tidak cocok, sama ini tidak cocok ya, karena Allah tidak menghendaki gitu loh. Allah pengen yang lainnya. Nah, misalnya ya, mudah-mudahan kita dijadikan sama Allah Subhanahu wa taala ya hamba yang tidak takut sama siapapun, ketika ada apa-apa dikembalikan sama Allah, kemudian memahami betul bahwa segalanya itu ya kesenangan atau bukan daripada kesenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.